Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sekalian rahimakumullah. Segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat serta nikmat berupa waktu luang, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita ya. Sebelumnya ngapunten sangat ya, minggu kemarin kita libur karena saya kira jadwalnya biasanya kalau Ramadan kan berbeda ya. Ternyata masih seperti biasanya ya. Jadi ini kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita tentang wudu ya. Nanti setelah wudu kita tentang sholat. Setelah kita kemarin menjelaskan tentang wudu, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian tentang hal-hal seputar wudu yang berkaitan dengan wudu, yaitu kemarin kita bahas tentang siwak ya. Maka sekarang kita bahas tentang pembahasan selanjutnya, yaitu ad-dalak. Ad-dalak itu menggosok anggota wudu ya, digosok Bapak sekalian. Jadi ad-dalak yaitu melekatkan tangan yang telah dibasahi, yang dipakai untuk menggosok atau membasuh anggota wudu. Dan menggosok ini Bapak sekalian, ini merupakan salah satu cara wudu yang telah sahih nasnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu dari Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Jadi digosok dengan jari kelingking, menggosok jari jemari kedua kakinya. Ini di antara sunnah ketika berwudu. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa ja'ala yaqulu hakadha yadluku, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian beliau melakukan seperti ini, yaitu menggosok. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'ihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepada beliau 2/3 mud air, lalu beliau berwudu dan menggosok kedua tangannya. Jadi ini Bapak sekalian, di antara sunnah wudu yaitu apa? Ketika wudu tidak hanya cukup diguyur air saja, tapi apa? Sambil digosok, diratakan ke seluruh permukaan anggota wudu. Kemudian yang selanjutnya, ini juga bermasalah sangat penting sekali, yang sering diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu hemat dan tidak boros menggunakan air ketika berwudu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa tawadda'u bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi dengan menggunakan 1 sa' hingga 5 mud, dan beliau berwudu dengan menggunakan 1 mud. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi masyaallah rahimahullah, betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah mencontohkan kepada kita di dalam penggunaan air, baik ketika mandi maupun
sok hingga 5 mud. Satu sok itu 4 mud Bapak sekalian. Satu mud itu satu genggam telapak tangan orang dewasa seperti ini. Atau mudahnya itu satu gayung lah, satu gayung. Kurang lebihnya ini. Jadi Nabi ketika mandi junub itu beliau hanya menggunakan 4 gayung atau 5 gayung, itu sudah cukup bagi beliau. Kemudian ketika wudhu beliau cuma menggunakan 1 mud saja. Kalau bahasa kita 1 gayung, sak ciduk, itu sangat cukup sekalian. Kenapa kok kita merasa nggak cukup? Karena kita biasa apa? Biasa boros, nek buka keran itu dipol-polke, dipol-polke. Nek ora digebyurke gak marem, Jadi basuh muka niku nek gak digebyurke sak gayung siji, kemudian loro, gak marem jarene. Jadi wudu ini bukan masalah marem napa mboten marem Bapak sekalian, Jadi mau diperhatikan apa? Kita juga harus hemat dalam menggunakan air. 1 mud 1 gayung itu cukup Bapak sekalian. Saya sering praktek itu cukup sekali ini, bahkan masih sisa Bapak sekalian, masih sisa. Habis sedikit, kemudian diusapkan, diratakan, kemudian sedikit lagi seperti itu. Cukup Bapak sekalian. Nabi aja bisa cukup, masa kita tidak bisa? Siapa manusia terbaik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1 sok ini 4 mud, 1 mud 1 ukuran genggam seperti ini. Maka Bapak sekalian rahimahullah, hendaknya hadis ini kita perhatikan baik-baik. Kita ingat-ingat hadis ini Bapak sekalian. Terutama ketika berwudu. Hendaknya kita hemat dalam menggunakan air. Meskipun kita di daerah yang banyak airnya, meskipun musim hujan, tetap harus hemat Bapak sekalian. Maka kita sangat heran ketika ada orang niku napa nek muntir keran apa dipolke, sudah dikake, sudah dinyalakan, terus isih karo jagongan, pilih anu nyalek. Iki mun ngongkos niku cos ngoten niku. Itu sudah berapa liter yang dia buang Bapak sekalian. Ini termasuk pemborosan. Maka kalau kita pakai keran itu dinyalakan sedikit saja secukupnya Bapak sekalian, Jangan dipolkan, jangan dipolke Bapak sekalian. Itu termasuk pemborosan. Sudah pemborosan, terus biasanya apa? Bayunya niku nyiprat-nyiprat kiwa tengene. Saya juga sering Bapak sekalian. Kalau waktu di masjid-masjid itu sebelah saya itu kalau nyalakan apa? Cos ngoten niku sampai celana kula niku kecipratan kabeh. Nek ya sebelah gak krasa niku nek diloro nggih ketel tersinggung repot nggih. Padahal saya sudah kecil gitu. Cos gitu. Kan di lantai terus jadi nyiprat semua Bapak sekalian. Maka ini perlu kita perhatikan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hadis ini selalu ada di depan mata kita Bapak sekalian. Nah, menurut syariat Islam yang namanya boros atau membuang-buang air ini yaitu dengan menggunakan air secara berlebihan tanpa ada manfaatnya. Maka termasuk pemborosan. Apa misalnya? Misalnya menambah bilangan wudu lebih dari 3 kali. Maka termasuk pemborosan. Wudu cukup berapa kali? 3 kali. Jangan mentang-mentang air banyak terus 5 kali bin marem. Pemborosan Bapak sekalian. Atau membuka keran air sebesar-besarnya ini tadi dibuka keran sampai pol itu gak pol gak marem katanya. Sekali lagi kita beragama bukan berdasarkan apa? Perasaan, bukan berdasarkan marem atau mboten marem Bapak sekalian. Tapi kita berusaha berwudu sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat menarik dari Ubaidillah bin Abi Yazid bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas, ini putranya siapa? Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ibnu Abbas ini apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas, ini seorang sahabat yang mulia, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kira-kira air yang cukup bagiku untuk berwudu? Maka sama Ibnu Abbas dijawab 1 mud, 1 mud, cukup untuk berwudu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, berapa kira-kira ukuran air yang cukup bagiku untuk mandi? Beliau menjawab 1 sok. 1 sok itu 4 mud tadi sekarang. Dijawab oleh Ibnu Abbas. Kemudian dia menjawab lagi, itu enggak cukup untukku. Maka kemudian Ibnu Abbas marah Bapak sekalian. Ibnu Abbas marah kemudian mengatakan, anak siapa engkau? Kalau bahasa kita, anak sopo atau bayi? Gitu.
Anak siapa engkau? Sungguh ukuran itu sudah cukup bagi manusia yang lebih baik darimu, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah itu cukup bagi sekalian wudu satu mud, mandi dengan empat mud. Lah kowe kok ngomong gak cukup gitu, kowe iki anake sapa kan gitu. Kalau bahasa kita seperti itu. Marah beliau. Ini sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian juga pernah ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wudu. Maka Nabi memperlihatkan, mencontohkan kepadanya cara wudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Hakadzal wudu, faman zada ala hadza faqad asaa fata'adda wa zalama." Seperti inilah cara berwudu 3 kali. Kecuali kemarin apa? Pas kepala sama telinga, cukup 1 kali saja. Beliau mengatakan seperti inilah cara berwudu. Maka siapa saja yang melebihi, menambahkan bilangan ini, berarti ia telah melakukan keburukan, melanggar batas dan berbuat zalim. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi beliau SAW mengatakan apa? Ya, kalau wudu lebih dari 3 kali berlebihan pemborosan itu termasuk apa? Melanggar batas. Ini keburukan dan termasuk perbuatan zalim. Jadi zalim itu sekalian menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Lawan dari adil. Ya. Jadi kalau melanggar batas termasuk perbuatan kezaliman. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Akan muncul di dalam umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Betul atau tidak sabda Nabi ini? Betul sekalian. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini mengatakan berdasarkan bimbingan wahyu. Apa yang disabdakan Nabi betul. Akan muncul dalam umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam apa? Bersuci dan berdoa. Kita ada wudu niku Bapak sekalian. Pacos nggih. Sudah ngowos, ya, sudah dipolke krane, kakinya cuma apa? Cuma diguyur aja. Tidak dibasuh sampai tungkanya. Kadang tungkanya tidak terkena air. Sudah boros, tidak sempurna wudunya. Ya, seperti itu. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan, para ahli ilmu tidak menyukai bila dalam menggunakan air wudu melebihi batas yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Bukhari mengatakan para ahli ilmu tidak menyukai kalau kita wudu ini kenapa boros, melebihi yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudu ini sekalian boleh dengan menggunakan gayung, jenengan ibu gayung satu, kemudian kita dari gayung ambil sedikit-sedikit seperti ini, kumus seperti ini, mas sedikit, sini diratakan sedikit lagi seperti ini. Ini bisa sekalian. Ini masih sisa ini gayungnya. Kalau kita bisa wudu dengan benar. Bahkan ada ulama itu mencontohkan dengan 1 gelas aqua itu air mineral itu, satu air mineral itu atasnya sisa sekalian. Ada di YouTube itu bisa jenengan cukup sekalian. Cukup sekalian. Boleh dengan gayung, kemudian boleh juga dengan keran. Tapi kalau keran tadi diperhatikan apa? Juga jangan apa? Boros. Niku nek ngekake sekedhik mawon sekalian, secukupnya saja. Jangan dipolke. Bahkan Allah mengatakan bahkan meskipun kita wudu di laut, sekalian, tetap tidak boleh boros sekalian. Jadi misalnya teng desa teng kali, jangan mentang-mentang teng kali terus nek wudu coba bur, nek wajah sekali, biur siji, biur loro, tetap tidak boleh boros sekalian. Tetap hemat. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sekarang itu gembar-gembar masalah apa? Hemat air. Agama kita sudah sudah ngajarkan sejak dulu sekalian. Jadi cukup bagi kita suri teladan bagi kita
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai teladan. Jenengan mau contoh tentang apa Pak sekalian? Ada semua di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pengen profil teladan yang baik dalam masalah pemimpin ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pengen lihat profil bagaimana keluarga, kepala keluarga yang baik, seorang suami yang baik ada pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya ada Pak sekalian. Kita tidak butuh dengan apa? Teladan dari orang kafir. Kalau kita mau belajar, itu ada semuanya. Teladan tentang ketakwaan, tentang zuhud, ada pada Nabi dan para sahabat banyak sekali sekalian. Jenengan pengen teladan tentang sedekah, tentang sedekah ada pada Nabi dan para sahabat sekalian. Bahkan mereka sedekahnya jujur-jujuran sekalian. Masyaallah Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf. Ini kalau sedekah itu sekali sedekah miliaran sekalian, nominalnya itu miliaran. Kalau kita sedekah baru nominal juta sudah apa? Sudah merasa apa? Wah, akeh sumbanganku Padahal sahabat itu miliaran, sekali nyumbang itu miliaran Dan tidak cuma sekali nyumbangnya. Tidak ada apa-apanya kita dibanding apa? Dibanding Nabi dan para sahabat. Ini pentingnya kita mempelajari sirah Nabi dan para sahabat, sehingga kita tidak merasa bahwa ujub, sombong dengan amalan kita. Kita kalau melihat sirah mereka, ini kita tidak ada apa-apanya sekalian. Demikian sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum